selanjutnya yaitu uji Kendall rank order atau correlation coefficient T. Penggunaannya sama dengan rank Spearman, yaitu ketika kita menghadapi data berupa hasil skor, bukan berupa kategorikal atau kontingensi. Maka kita akan menggunakan contoh yang sama, yaitu contoh melihat hubungan antara kecemasan dengan motivasi belajar dengan dua variabel yang menggunakan kuesioner yang sama, yaitu 25 item dan 4 skala pengukuran, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Bagian inilah yang bisa kita asumsikan bahwa data berskala ordinal, dan ketika total, maka dia berupa skor. Berikut datanya. Lalu langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita merumuskan hipotesis. Seperti biasa, semua yang tanda sama dengan itu kita cantumkan di H0, yaitu tidak ada hubungan di mana R sama dengan 0. Sedangkan H1 adalah tidak terdapat hubungan. Maaf, H1 berarti terdapat hubungan signifikan antara kecemasan dengan motivasi belajar. Jadi R tidak sama dengan 0. Kita akan menggunakan Kendall rank order. Di sini ketika kita menggunakan Spearman, notasi yang digunakan pada bagian yang ini adalah R. Sedangkan ketika menggunakan Kendall Tau, maka kodenya T. Sama dengan 2S dibagi N dikali N minus 1. S di sini adalah total agreement dan disagreement. Bagian agreement dan disagreement ini harus Anda pahami dengan jelas karena bagian sinilah yang lebih kompleks dibandingkan rank Spearman. Untuk pengujian data kembar kita tidak akan bahas di dalam slide ini. Nah, seperti biasa ketika kita menggunakan data ordinal yang berupa skor, maka yang harus Anda lakukan pertama kali adalah meranking. Kita sudah lakukan ranking. Lalu pada kecemasan dan motivasi belajar di ranking terpisah, tidak disatukan satu sama lain, dan terdapat dua angka yang sama pada bagian kecemasan dan ada dua pasang pada bagian motivasi belajar. Sehingga Anda bisa melihat di sini ada 4,5 dan 4,5. Selanjutnya ketika Anda melakukan Kendall Tau, Anda harus melakukan pengurutan. Saya pindahkan di sini supaya lebih paham. Anda sudah mendapatkan ranking. Ranking ini sama persis dengan apa yang kita miliki pada bagian kuning ini. Hanya saya pindahkan. Nah, yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti Anda lihat di sini ranking 1 sampai 9,5, di sini pun ranking 1 sampai 9,5. Di mana urutan peserta itu berbarengan satu sama lain. Jadi satu sama lain. Seperti Anda lihat di sini 5, di sini 5,5, 4,5. Di sini 6, di sini juga 4,5. Jadi Anda urutkan. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Kita lakukan konsep agreement dan disagreement. Agreement adalah ketika kita sudah mengurutkan, lalu kita ambil pembanding, di mana ranking selanjutnya setelah pembanding ini adalah lebih besar daripada ranking yang menjadi target. Seperti contoh di sini. Untuk ranking yang pertama, yang berikutnya lebih besar. 1 lebih besar, 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 1, begitu selanjutnya. Maka konsep ini yang dinamakan agreement. Ini agreement. Jadi agreement-nya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disagreement-nya tidak ada. Berikutnya ke ranking yang nomor 2. 2, selanjutnya 3. 3 lebih besar daripada 2. Begitu juga yang selanjutnya. Sehingga 8 dikurangi 0. Konsep nomor 3 juga seperti itu. 7 dikurangi 0. Di sini mulai kita melihat pada ranking 4. Anda akan memahami di sini ada konsep disagreement. Setelah 6, harusnya yang lebih besar adalah 7, tapi ketika Anda melihat di sini turun. Inilah yang disebut dengan konsep disagreement. Di sini maka Anda bisa melihat 6 ke 4,5 disagreement 1, 6 berikutnya ke 4,5 disagreement 2, sedangkan berikutnya 6 ke 7 agree, 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 sehingga 4 minus 2. Bisa dipahami sampai di sini? Lalu kita lihat konsep yang ketiga, berikutnya adalah 4,5. 4,5 dibandingkan dengan 4,5, dia tidak agree dan tidak disagreement. Maka di sini miss, tidak dihitung, jadi dianggap 0. Berikutnya adalah agreement, 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 agreement. 4 dikurangi 0. 4,5 dengan 4,5 kita anggap
Tidak ada agree dan tidak disagree, sehingga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya 7, 4 sampai 0, 3, 0. Nah, di konsep berikutnya adalah 8 ke 9,5. Yang terakhir adalah 8 ke 9,5. Dari 9,5 ke 8 menurun kan, itu disagreement, sehingga 0 minus 1. Sedangkan 8 ke 9,5 itu naik berarti agreement. Sehingga kalau kita totalkan, S-nya adalah 44. Oke. Untuk perumusan, di sini Anda menemukan konsep di mana T sama dengan 2S dibagi N. Nah, T sama dengan 2 dikali 44 dibagi 10 dikurangi 1. Tinggal 10 jumlah sampelnya, dikurangi 1, memang perumusannya seperti itu. Sehingga Anda menemukan nilai correlational Kendall-Tau 0,978. Bagaimana? Apakah ini signifikan? Tidak signifikan? Kalau Anda lihat bahwa korelasinya sangat besar, ini sudah pasti signifikan. Tapi bagaimana cara menguji signifikansinya? Pertama, ketika jumlah sampel sangat kecil, yaitu di bawah 10 atau sama dengan 10, Anda bisa menggunakan tabel RI halaman 362 di buku Sidney Seagal. Dengan T 0,9788, Anda akan melihat dua tabel. Anda bisa buka dulu, sambil membuka Anda bisa pause. 9778 dibandingkan dengan p-value-nya, maka Anda akan menemukan angka dia lebih kecil daripada 0,01, karena di tabel Anda bisa lihat itu 0,000. Atau ketika tabelnya jumlah sampelnya 10 sampai 30, maka Anda bisa pakai R2. Atau seperti tadi, ketika Anda menggunakan Spearman, Anda bisa gunakan Z. Masukkan nilai T-nya 0,9778, masukkan N-nya, bagi 2, kali N ditambah 5 diakarkan. Maka Anda bisa dapat nilai Z. Anda bisa latihan untuk melakukan perhitungan. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa P lebih kecil daripada 0,01, berarti itu lebih kecil daripada 0,5, maka H0 ditolak. Dengan demikian, cara penulisan APA yang bisa Anda gunakan di sini adalah bahwa hasil dari pengujian korelasi dengan menggunakan di sini harusnya Kendall-Tau didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kecemasan dan motivasi belajar pada mahasiswa psikologi 4 tingkat pertama dengan T, ini lambang korelasi, dengan N-nya 10 responden, dengan nilai korelasi 0,978, dengan P lebih kecil daripada 0,01. Dengan demikian, maka hasil yang ditemukan dengan Spearman dan Kendall tidak ada perbedaan. Untuk selanjutnya Anda bisa gunakan untuk melakukan latihan. Latihannya ada 20 subjek dengan kasus yang sama. Tetapi saya minta Anda menggunakan dengan data yang sama dengan yang tadi Spearman, Anda lakukan perhitungan Kendall-Tau.